Gadis ini di depan mesin ATM, menendang pakai kaki. Dengan sengaja memasukkan uang ke dalam tas. Di jalan ketemu preman. Mau dirampas. Wendy balik arah. Ayo sini maju. Pria botak tidak senang. Datang menghajar Wendy. Pria itu pun dihajar balik. Preman lain yang bantu dilempar oleh Wendy. Satu lagi ditendang dan terlempar. Tinggal pria botak sadar dari maboknya dan kabur. Beberapa hari lalu, Wendy seorang pelayan restoran. Setiap hari bekerja sampai lelah. Bos tidak menghargainya. Tidak beri Wendy promosi dan naik gaji. Masih minta Wendy lembur. Ia membawa sampah keluar. Melihat ada orang parkir mobil. Ia melihat orang itu sangat sombong. Tidak memperdulikannya. Sampai di tempat sampah. Seorang pengemis datang minta makan. Wendy mencari makanan untuknya. Di saat itu bos berteriak marah memanggilnya. Dan juga mengusir pengemis. Tapi Wendy bergegas ke pengemis itu. Dan kasih makanan untuknya. Pengemis berkata perkataan aneh. Kamu akan jadi seorang pahlawan. Wendy tidak mengerti apa yang dikatakan pengemis. Sudah kasih makanan untuk pengemis itu. Saat perjalanan pulang, di belakangnya ada orang. Menyentuhnya. Ternyata pengemis tadi. Tanya ke Wendy. Berapa lama Anda makan irisan biru itu? Wendy merasa orang ini gila. Dan pergi. Tapi pengemis tidak berhenti. Bilang obat itu bisa mengontrol kemampuan kamu. Kalau kamu berhenti, kemampuan itu akan hilang. Ia juga menunjukkan kemampuan seperti apa. Dari jembatan lompat ke bawah. Wendy bergegas mengecek. Pengemis terbaring di jalan, dan tiba-tiba terlindas mobil. Ia kaget dan melapor ke polisi. Tapi ia tidak tahu. Besoknya, pengemis itu datang cari Wendy. Ia kaget bingung. Ucapan pengemis benar. Dan beritahu dia, kamu ingin tahu kemampuan kamu. Coba berhenti makan obat. Ia pun coba berhenti makan obat. Tidak berapa lama, jantung Wendy berdetak cepat. Merasa ada suatu energi di dalam tubuhnya. Esok harinya ia kerja. Ia tidak fokus dan berkeringat. Tersandung sampai makanan jatuh. Ia mengambil tempat makanan. Ia ingin memperbaiki tempat itu. Tapi sudah dicoba, malah semakin bengkok. Bos tahu hal itu. Dan marah kepada dia. Harus potong gaji. Wendy langsung meninju bos. Kamu masih ada muka. Percaya tidak besok kamu tidak akan bisa lihat matahari lagi. Anak kecil ini sedang dikerjai oleh beberapa anak lain. Anak satunya pura-pura menendang bola. Untuk menakuti anak kecil itu. Di saat itu Wendy ibu dari anak itu datang dan berteriak. Anak itu datang dan bilang kamu mau apa? Wendy melihat beberapa sepeda di sana. Anak-anak itu melihat dengan matanya sendiri. Sepeda itu jadi berbentuk. Anak itu pulang beritahu ayahnya. Wendy berkata panggil ayahmu ke sini. Pulang rumah menemani anaknya bermain. Tidak mengontrol. Bola pun melayang beberapa km. Saat mau kerja, ia melihat mobil itu terparkir lagi. Ia pun mendorong mobil. Pemilik mobil kaget melihatnya. Angkat tong pun hanya menggunakan satu tangan. Bos pun menepati janjinya lagi dan kasih dia naik gaji. Selesai bekerja, dia pergi mencari pengemis untuk cari tahu. Ternyata kemampuan mereka masih banyak. Sebagian besar dibawa pergi. Ditaruh di rumah sakit jiwa. Wendy pergi ke rumah sakit jiwa. Tapi ia dihadang oleh jendela kaca. Esok harinya berhasil masuk. Menemukan banyak data mengenai kemampuan. Salah satunya teman kerjanya Elmar. Ia mulai tertarik. Malam itu cari Elmar. Beritahu dia jangan makan obat lagi. Mereka adalah pahlawan yang punya kemampuan. Elmar dengar saran dia. Dan berhenti. Elmar seorang anak yang berjuang. Ibunya meninggal. Ayahnya kaya. Menikah dengan wanita lain. Ibu tirinya meremehkan dia. Selalu berkata buruk tentangnya di depan ayahnya. Kemampuan Elmar adalah listrik. Ia bisa menghidupkan lampu. Wendy kekurangan uang. Bawa Elmar ke mesin ATM. Menendang mesin itu. Uang keluar. Keduanya tidak pulang. Tapi pergi ke bar. Di sini bertemu preman. Dan Wendy menghajar mereka di WC. Beberapa orang di dalam kalah. Saat pulang bilang ke suaminya. Ia bawa uang banyak. Dikasih ke suami. Wendy dan Elmar mencari pengemis. Mereka membuat rencana. Ingin bantu teman-temannya. Pengemis dulu sempat dimasukkan ke rumah sakit. Jadi kenal beberapa orang. Keberadaan mereka diketahui petugas. Wendy mendorong lemari. Tapi peluru tertembak ke pengemis.
Tapi ia tidak tertembak. Mereka pun kabur keluar dari penjaga. Di saat itu Elmar mengeluarkan kemampuannya, mengalahkan semua penjaga. Meskipun ada beberapa orang selamat, tapi Wendy dan pengemis merasa Elmar keterlaluan. Tidak harus bunuh orang. Tidak sejalan dengan penilaian orang. Pengemis keluar dari grup. Wendy juga keluar. Saat pulang rumah, suaminya bertanya, "Kamu pergi kemana? Kamu pergi kemana? Teman kerjamu bilang kamu tidak lembur. Pergi menyelamatkan dunia?" Wendy tidak menjelaskan. Keduanya bertengkar. Demi minta maaf, suaminya buat acara makan-makan. Elmar tidak punya hati. Ia beritahu lokasi pengemis. Dan ia pun ditangkap. Lalu pergi ke rumah Wendy. Ingin bersama dengan Wendy. Karena cerita di komik seperti itu. Wendy menolak dan pergi. Suaminya melihat, marah dan bertanya. Wendy mengakui semuanya. "Siapa yang bisa percaya dengan permainan ini? Kamu pikir saya bodoh?" Suaminya dihajar oleh Wendy. Ia memutuskan cari Elmar. Minta dia buat jelasin. Elmar membunuh ayahnya sendiri. Wendy bergegas datang. Elmar pikir Wendy tahu, tapi ternyata tidak. Ia pun pegang Wendy dan menyetrumnya. Saat Wendy sadar, ia ada di rumah sakit jiwa. Dokter sudah tunggu lama, ingin mengontrol kemampuan Wendy. Saat ia kecil, kepala sekolah bilang beberapa kata. Ia langsung melempar meja kantor kepala sekolah. Dari situ Wendy minum obat. Kemampuannya mulai menghilang. Di saat itu, Elmar datang. Berharap Wendy bisa berubah pikiran. Ia masih menolak. Elmar marah dan mematikan semua lampu. Menahan suami dan anak Wendy. Di saat itu pintu rumah sakit terbuka. Saat dokter ingin menembaknya, pengemis langsung maju di depan Wendy. Karena tidak ada kemampuan, ia pun tertembak. Elmar menahan anak Wendy untuk mengancamnya. "Kalau tidak sama saya akan berakhir tragis. Jangan buat lelucon." Wendy menghajar Elmar, tapi ia tidak ada kemampuan. Jadi disetrum oleh Elmar. Saat obat di dalam tubuhnya hilang, ia pakai sarung tangan. Menghajar Elmar keluar jatuh ke kolam renang. Ia pun tersetrum di dalam air. Akhirnya suami mengerti kondisi sulitnya. Membiarkan dia kabur. Wendy melihat keluarganya, dan hilang dalam kegelapan. Di saat itu dokter sampai, dan bawa tubuh Elmar. 3 bulan kemudian, Wendy muncul lagi. Kali ini ia tidak sendiri. Tidak ada penjahat di dalam film. Bahkan bos wanita yang beri obat juga bukan orang jahat. Tujuannya hanya mengontrol kemampuan. Kalau dia tidak akan mengendalikan orang-orang ini, maka kemampuan semakin lama akan semakin besar. Ambisi juga akan semakin besar. Orang lemah akan balas dendam bila ada kekuatan super. Yang awalnya baik menjadi pembunuh. Yang awalnya disiksa, jadi menyiksa. Jadi lebih kuat dan balas dendam. Judul film ini adalah Freaks. Kalau suka bisa ditonton.